Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farid Alfred, NIM 19063088, dan rekan saya Khaira Umah, NIM 19063054. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk final project pada mata kuliah praktek rangkaian listrik dengan dosen pengampu Ibu Erita Astrid ST MS. Di sini kami akan membahas materi mengenai sistem 3 fasa pada hubungan Y dan delta. Poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, definisi sistem 3 fasa hubungan Y dan delta. Yang kedua, perbedaan antara hubungan Y dan delta yang terdiri dari perbedaan rangkaian, perbedaan hubungan tegangan dan arus antar fasa ke fasa dan fasa ke titik netral, perbedaan perhitungan daya 3 fasa pada masing-masing sistem 3 fasa, perbedaan diagram fasor tegangan dan arus, dan yang poin ketiga yaitu kondisi seimbang dan tidak seimbang pada hubungan Y dan delta. Baik, untuk poin pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Khaira Umah, NIM 19063054. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari sistem 3 fasa. Sistem 3 fasa adalah sistem kelistrikan AC yang menggunakan 3 penghantar. Nah, pada sistem 3 fasa memiliki 2 macam koneksi, yaitu yang pertama hubungan Y dan yang kedua hubungan delta. Hubungan Y adalah koneksi yang ketika ujung-ujung tiap fasa dihubungkan menjadi satu akan berbentuk seperti bintang. Nah, perlu diingat bahwa ketika ujung-ujung tiap fasa dihubungkan menjadi satu akan menjadi sebuah titik yang dinamakan dengan titik netral. Kemudian, yang kedua adalah hubungan delta. Hubungan delta adalah koneksi yang ketika ketiga fasa saling dihubungkan sehingga membentuk sebuah segitiga. Nah, juga perlu diingat bahwa pada hubungan delta ini, ketika ujung-ujung tiap fasa dihubungkan menjadi satu, tidak membentuk sebuah titik, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan delta ini tidak memiliki titik netral. Nah, selanjutnya, perbedaan koneksi sistem 3 fasa. Yaitu yang pertama, dilihat dari rangkaiannya, yaitu yang pertama, hubungan Y. Pada rangkaian hubungan Y, jika sudut-sudutnya disatukan, akan berbentuk seperti bintang dan menjadi titik netral, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, dapat dibuktikan bahwa sudut A, sudut B, dan sudut C ketika dihubungkan menjadi satu akan membentuk sebuah titik yang dinamakan dengan titik netral. Nah, berikut titik netralnya. Nah, yang kedua, hubungan delta. Pada hubungan delta, jika sudut-sudut disatukan akan berbentuk segitiga sehingga tidak memiliki titik netral. Nah, jika dilihat pada gambar ini, sudut A, sudut B, dan sudut C jika dihubungkan tidak membentuk sebuah titik. Nah, bisa dibuktikan bahwa hubungan delta ini tidak memiliki titik netral. Selanjutnya, dilihat dari hubungan tegangan dan arus antar fasa ke fasa dan fasa ke titik netral. Pada hubungan Y,
tegangan antar fasa mempunyai besar magnitud dan beda fasa yang berbeda dengan tegangan tiap fasa terhadap titik netralnya. Tegangan antar fasa ini biasanya disebut dengan tegangan line to line. Nah, pada gambar ini dapat kita ketahui bahwa tegangan antar fasa tersebut adalah ujung A ke B, A ke C, kemudian C ke B. Itu yang dinamakan dengan tegangan antar fasa atau tegangan line to line. Nah, dari pemaparan ini dapat kita ketahui bahwa tegangan antar fasa mempunyai besar magnitud dan beda fasa yang berbeda dengan tegangan tiap fasa terhadap titik netral. Nah, pada gambar ini yang dinamakan dengan tegangan tiap fasa terhadap titik netralnya adalah A ke N, B ke N, dan C ke N. Itu yang dinamakan dengan fasa terhadap titik netral. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan tegangan antar fasa atau tegangan line to line sama dengan akar 3 dikali tegangan tiap fasa ke titik netral. Nah, itu untuk tegangan. Untuk arus antar fasa atau arus line to line sama dengan arus tiap fasa ke titik netral. Kemudian, pada hubungan delta, hubungan ini tidak memiliki titik netral, seperti kita lihat pada gambar, sehingga tegangan saluran dihitung antar fasa. Nah, pada hubungan delta ini dapat kita lihat pada gambar, tegangannya dihitung antar fasa. Jadi, tegangan yang dihitung adalah tegangan dari A, B, dan C. Sehingga didapatkan persamaan tegangan antar fasa atau tegangan line to line sama dengan tegangan fasa. Sedangkan pada hubungan delta ini, arus antar fasa atau arus line to line adalah sama dengan akar 3 dikali arus fasa. Ke poin berikutnya, yaitu perbedaan yang dilihat dari perhitungan daya 3 fasa pada masing-masing sistem 3 fasa. Pada hubungan Y, perhitungan daya total pada sistem 3 fasa dapat dilakukan dengan menjumlahkan daya yang terukur pada masing-masing fasa. Dengan menggunakan rumus daya 3 fasa sama dengan daya R ditambah daya S ditambah daya T. Sebelum mencari daya 3 fasa, terlebih dahulu kita harus mencari daya 1 fasa. Untuk mencari daya 1 fasa, kita bisa menggunakan rumus tegangan line to neutral dikali arus line to neutral dikali cos P. Untuk mencari daya 3 fasa, kita juga dapat menggunakan rumus 3 dikali tegangan line to line dikali arus line to line dikali cos P. Berikutnya hubungan delta. Pada hubungan delta, perhitungan daya total pada sistem 3 fasa dapat dilakukan dengan menjumlahkan daya yang terukur pada masing-masing fasa dengan menggunakan rumus daya 3 fasa sama dengan daya R ditambah daya S ditambah daya T, atau kita dapat juga menggunakan rumus daya 3 fasa sama dengan akar 3 dikali tegangan line to line dikali arus line dikali cos P. Berikutnya
yang dilihat dari diagram fase tegangan dan arus. Pada kondisi seimbang, hubungan Y dan hubungan delta sama-sama memiliki besar sudut, yaitu sebesar 120 derajat, baik untuk hubungan Y maupun hubungan delta. Namun, untuk kondisi yang tidak seimbang, besar sudut hubungan Y dan hubungan delta tergantung beban yang diberikan. Dengan begitu, baru kita mengetahui besar sudut pada hubungan Y dan hubungan delta. Selanjutnya, kondisi seimbang dan tidak seimbang pada hubungan Y dan delta. Kondisi seimbang. Pada kondisi seimbang, memiliki beban yang seimbang sehingga besar tegangan, arus, dan daya pada masing-masing fasanya sama. Jumlah fasor ketiga tegangan dan arusnya sama dengan 0. Dan diagram fasor, tegangan dan arus akan berbeda sudut 120 derajat. Seperti yang dibahas tadi. Untuk kondisi tidak seimbang, jenis dan besar beban memiliki nilai yang berbeda. Jumlah fasor dan arus netralnya tidak sama dengan 0 karena impedansinya berbeda. Untuk diagram fasor, tegangan dan arusnya akan memiliki sudut yang berbeda setiap fasanya, sesuai dengan beban yang diberikan, seperti yang dibahas sebelumnya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu saya akan menjelaskan tentang contoh simulasi dari hubungan Y dan hubungan delta. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang contoh simulasi dari hubungan Y, yaitu dalam kondisi seimbang dan tidak seimbang. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang contoh simulasi dari beban seimbang pada hubungan Y, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang penjelasan yang sudah saya jelaskan saat awal pembahasan tadi, yaitu hubungan tegangan dan arus tegangan dan arus antar fasa ke fasa dan fasa terhadap titik netral. Nah, yang pertama yaitu pada tegangan. Pada penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, pada hubungan Y ini tegangan antar fasa dan tegangan fasa terhadap titik netralnya memiliki besar magnitud yang berbeda. Dapat kita buktikan pada rangkaian ini. Besar nilai tegangan antar fasanya adalah sebesar 381 volt dan tegangan fasa terhadap titik netralnya sebesar 220 volt. Nah, untuk arusnya memiliki nilai yang sama, yaitu 0,454 ampere. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi seimbang pada hubungan Y. Pada kondisi seimbang, itu bebannya memiliki nilai yang sama. Contohnya seperti rangkaian simulasi ini. Lampu ini diberikan daya sebesar 100 watt, ini 100 watt dan ini 100 watt. Maka menghasilkan nilai arus yang sama dan nilai tegangan yang sama serta nilai daya yang sama. Itu untuk hubungan
hubungan Y pada. Nah, selanjutnya untuk contoh simulasi dari hubungan Y pada kondisi beban tidak seimbang, maksudnya adalah bebannya memiliki besar nilai yang tidak seimbang. Contohnya seperti gambar simulasi ini. Saya memberikan daya pada lampu 1 yaitu sebesar 100 watt, dan lampu 2 sebesar 50 watt, dan lampu 3 sebesar 20 watt. Sehingga hasil yang didapatkan adalah nilai arusnya berbeda, yaitu 0,454, 0,427 dan 0,091. Dan serta nilai daya yang berbeda. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh simulasi hubungan delta. Pada hubungan delta, keluaran fasa R itu bertemu dengan masukan fasa S. Lalu keluaran fasa S akan bertemu dengan masukan fasa T, dan keluaran fasa T akan bertemu kembali dengan masukan fasa R, sehingga akan membentuk sebuah segitiga, yang mana pada kondisi ini tidak ada titik netralnya. Untuk hubungan delta kondisi seimbang, di sini saya menggunakan lampu 100 watt pada setiap fasanya. Pada fasa R saya menggunakan lampu 100 watt, pada fasa S menggunakan lampu 100 watt, begitu juga dengan fasa T. Sehingga ampermeter menunjukkan angka 0,7, angka yang sama pada setiap fasanya. Fasa R, fasa S, fasa T sama-sama menunjukkan angka 0,7. Dan pada cos V dan juga daya itu menunjukkan angka yang sama juga. Untuk cos V sama-sama menunjukkan angka 0,8, dan untuk daya sama-sama menunjukkan angka 150 watt. Itu yang dinamakan dengan hubungan delta kondisi seimbang. Selanjutnya, hubungan delta kondisi tidak seimbang. Pada kondisi tidak seimbang ini, di sini saya menggunakan lampu 100 watt untuk fasa R, lampu 40 watt untuk fasa S, dan lampu 10 watt untuk fasa T. Sehingga alat ukur ampere menunjukkan angka yang berbeda pada setiap fasanya. Pada fasa R menunjukkan angka 0,4, pada fasa S menunjukkan angka 0,5, dan pada fasa T menunjukkan angka 0,2. Begitu juga dengan daya. Daya yang dihasilkan di sini menunjukkan angka yang berbeda setiap fasanya. Pada fasa R dayanya 105 watt, pada fasa T dayanya 90 watt, dan pada fasa T di sini menunjukkan angka 30 watt. Begitu juga dengan cos P. Cos P pada fasa R yaitu 0,9, cos P pada fasa S 0,7, dan cos P pada fasa T yaitu 0,6. Sehingga ini dinamakan hubungan delta kondisi tidak seimbang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke video merangkai hubungan Y dan hubungan delta.
Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.